Shalom, berjumpa kembali dengan Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yesus Kristus, Hukum Taurat dan Keselamatan. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang posisi hukum Taurat bagi orang Yahudi dan juga bagi orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Bagaimana sikap orang Yahudi yang percaya kepada Yesus terhadap hukum Taurat, dan bagaimana posisi atau sikap orang yang sudah percaya kepada Yesus terhadap hukum Taurat. Sekaligus di dalam materi kali ini saya akan menjawab fitnah dari kaum polemikus, dari saudara-saudara kita, di mana mereka sering menuduh bahwa Paulus telah menghilangkan hukum Taurat, atau Paulus menentang hukum Taurat, atau Paulus dikatakan tidak mengajarkan ajaran Yesus, tetapi orang Kristen itu pengikut daripada Paulus. Oke, pada kali ini saya akan mengawali pembahasan ini dari bagaimana hubungan Yesus dan hukum Taurat. Saya akan mengutip dari Matius pasal 5 ayat 17, 18, dan 19 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus sangat menghormati, menghargai ajaran hukum Taurat. Bahkan Yesus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bahkan Yesus menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Artinya bahwa hukum Taurat itu penting. Hukum Taurat itu memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Bahkan Yesus sendiri melakukan itu supaya sikap orang Kristen terhadap hukum Taurat dapat meneladani pribadi Yesus sendiri. Di situ. Tetapi perlu untuk diperhatikan juga bahwa Yesus menentang orang yang mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Bagi Yesus, orang yang seperti ini disebut orang beragama yang munafik. Bagi Yesus juga, orang yang demikian adalah orang yang celaka. Itulah sebabnya Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka mengetahui hukum Taurat, mereka menghafal, mempelajari secara begitu baik tentang hukum Taurat. Tetapi mereka tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum Taurat. Ini yang membuat Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari sini kita melihat bahwa Yesus tidak mengecam hukum Tauratnya, tetapi manusia yang salah dalam menggunakan atau salah dalam memahami, mengaplikasikan hukum Taurat itu sendiri. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Bahkan dikatakan Yesus di sini, Yesus tidak meniadakan tetapi menggenapi. Bahkan seluruh hukum Taurat itu tidak boleh satu iota atau satu titik pun ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Bahkan Yesus katakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Artinya bahwa hukum Taurat itu memiliki
pengertian atau memiliki makna, memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya tidak usah melakukan hukum Taurat. Tetapi yang mau kita lihat dari Yesus adalah menempatkan kasih kepada Tuhan, menempatkan kasih kepada sesama di atas kita melakukan hukum Taurat. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus menyempurnakan atau Yesus menegaskan kembali bahwa kegenapan dari seluruh hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan hal ini disempurnakan oleh Yesus dengan mengasihi sesama manusia seperti Yesus mengasihi kita. Mengasihi Tuhan seperti Yesus mengasihi Bapa di surga. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang hukum Taurat. Jadi tidak serta-merta bahwa orang yang percaya kepada Yesus, hukum Taurat tidak usah lagi dilakukan. Ini sebuah pernyataan yang kurang tepat. Oke. Sekarang kita melihat bagaimana dengan Paulus dan hukum Taurat. Dalam Roma pasal 3, 28, 31, di sana kita bisa melihat bahwa dituliskan di sana, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang yang bersunat karena iman, maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Artinya bahwa Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat ketika seseorang beriman. Tidak sama sekali. Tetapi justru orang melalui iman kepada Yesus melakukan hukum Taurat, ini namanya meneguhkan hukum Taurat itu sendiri. Karena iman kepada Yesuslah yang menjadi puncak atau menjadi inti, menjadi pusat dari seluruh hukum Taurat itu. Kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat 7 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Jadi Paulus juga mengatakan bahwa apakah hukum Taurat itu dosa? Dia mengatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi Taurat itu bagi kita orang percaya saat ini adalah untuk menunjukkan apa itu dosa untuk kita hindari. Jadi hukum Taurat ini semacam rambu-rambu untuk kita berjalan di jalan Tuhan. Di situ. Jadi ini yang harus diperhatikan, khususnya saudara-saudara kita kaum polemikus muslim. Seringkali mereka mengatakan bahwa Paulus meniadakan hukum Taurat, tetapi Paulus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Tetapi bagaimana hukum Taurat itu? Puncaknya adalah Yesus. Bagaimana hukum Taurat itu dikerjakan dalam nilai-nilai iman kepada Yesus. Bahkan hukum Taurat itu tidak dosa kok. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu menuntun kepada kekudusan. Mari kita lihat di dalam Roma 7:12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, ya. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Artinya bahwa ketika seseorang melakukan seluruh hukum Taurat di dalam iman kepada Yesus, itu sangat baik. Itu sangat baik. Itu yang harus diperhatikan di dalam apa yang dikatakan oleh Paulus. Jika kita melakukan hukum Taurat oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, itu baik. Tetapi kalau kita melakukan hukum Taurat sehingga kita menjadi menghakimi orang lain, kita menjadi orang munafik namanya. Jadi
kita melihat jelas sekali di dalam ajaran Paulus. Jadi Paulus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat atau menentang hukum Taurat seperti tuduhan-tuduhan dari kaum polemikus. Tetapi Paulus mengajarkan supaya hukum Taurat itu ditempatkan pada posisi yang tepat di dalam kehidupan orang Kristen. Artinya apa? Bahwa hukum Taurat dilakukan bukan untuk mendapat kerajaan surga. Hukum Taurat dilakukan bukan untuk mendapatkan, dibenarkan, diampuni dosa. Tetapi kita melakukan hukum Taurat karena Kristus sudah menebus, karena Kristus memberikan teladan, karena Kristus sudah menjamin keselamatan. Jadi di dalam iman kepada Kristuslah kita memiliki kemampuan, ketaatan, kecintaan, ketundukan terhadap hukum Taurat. Jadi bukan hukum Taurat yang menjadi tuan atas kita, tetapi Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan karena ketuhanan Yesus atau kepenguasaan Yesus, karena ketundukan kita terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita melakukan hukum Taurat dalam nilai-nilai terang Yesus itu sendiri. Ini yang perlu dipahami, ini yang perlu dimengerti oleh setiap orang Kristen. Saya akan bacakan lagi dalam Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Yesus kegenapannya, artinya kita melakukan seluruh hukum Taurat di dalam terang Kristus. Kita melakukan seluruh hukum Taurat untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau hukum Taurat dilakukan, maka tidak ada manfaat. Maka Musa pun berarti orang yang tidak bermanfaat. Tetapi itu sebuah pendapat yang salah. Karena Musa pun dan para nabi, para pendahulu-pendahulu sebelum Yesus datang, orang-orang Israel, mereka melakukan hukum Taurat. Dan itu hukum dari Tuhan. Itu hukum yang benar. Itu hukum yang menuntun orang-orang untuk hidup boleh dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, boleh benar dengan sesama, memiliki hubungan dengan sesama yang baik. Mari kita melihat lagi bagaimana relasi Paulus dengan hukum Taurat. Bahwa seringkali Paulus ini dituduh menghilangkan hukum Taurat, menentang hukum Taurat. Orang Kristen tidak mengikuti ajaran Tuhan, tapi mengikuti ajaran Paulus, nabi palsu, dan lain sebagainya. Mari kita melihat Paulus, hubungan dirinya dengan hukum Taurat. Kita melihat di dalam Filipi pasal 3, ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Seringkali orang mengatakan bahwa Paulus itu mengatakan tidak penting, membuang, bahkan menentang hukum Taurat. Tetapi kita melihat di sini, pendirian Paulus terhadap hukum Taurat, dia seorang Farisi. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, Paulus ini tidak bercacat. Jadi dari sini kita melihat satu kebenaran bahwa Paulus melakukan hukum Taurat dengan ketat. Tetapi kemudian ia sadar bahwa hukum itu tidak membenarkan, tidak mengampuni dosa. Tetapi Paulus menyadari bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai petunjuk akan apa itu dosa. Bagus untuk dilakukan. Tetapi melakukan hukum Taurat tanpa percaya kepada Yesus tidak dibenarkan, karena hukum Taurat itu menuntun orang kepada Yesus. Ini perlu kita perhatikan. Jadi orang yang mengenal dengan benar hukum Taurat, maka dia pasti percaya kepada Yesus. Orang yang mengenal dengan benar akan hukum Taurat, maka dia akan mengasihi Yesus. Karena hukum Taurat itu menuntut orang kepada Yesus. Galatia 3:24 dikatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita
sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi sangat benar sekali, hukum Taurat itu menuntun sampai Kristus datang. Ketika Kristus sudah datang, dia sudah menggenapi hukum Taurat, maka seluruh nilai-nilai ajaran hukum Taurat dilakukan karena penebusan, karena pendamaian, karena pembenaran, karena pengudusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Itu yang harus diperhatikan. Mari kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Paulus tentang hukum Taurat ini, 1 Timotius 1:8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, bagi pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seharusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang mendasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi dari 1 Timotius 8 ayat 11 ini kita melihat bahwa hukum Taurat menjadikan manusia yang tak beraturan menjadi teratur. Tetapi di sini kita melihat dia menjadi orang yang beraturan, menjadi orang yang tertib, karena ada rasa takut terhadap ancaman hukuman bagi siapa yang melanggar hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Langsung. Tetapi setelah Yesus datang, maka hukum Taurat ini bukan lagi dilakukan karena ancaman hukumannya, tetapi dilakukan karena rasa kesadaran diri akan karya penebusan, pendamaian, pengudusan yang sudah dikerjakan Yesus. Jadi melakukan hukum Taurat bukan untuk memperoleh kebenaran lagi, melainkan karena takut akan hukuman saat tidak melakukannya. Itulah yang terjadi di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama orang melakukan hukum Taurat karena takut. Kalau tidak lakukan dihukum. Ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Sehingga orang dihantui ketakutan terhadap hukum Taurat. Tetapi di dalam Yesus kita dikuduskan, maka kesadaran di dalam Yesus ini, rasa syukur akan karya Yesus menuntun kita mengasihi hukum Taurat dengan kasih. Bukan karena hukumannya, tetapi karena kasih. Karena melihat kepada pengorbanan Yesus, melihat kepada karya Yesus jasa. Saya akan menunjukkan tentang posisi hukum Taurat bagi kehidupan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yang pertama saya katakan orang Yahudi, kalau dia seorang Yahudi yang melakukan hukum Taurat dengan ketat, dan dia orang yang belum mendengar Injil, dan karena dia belum mendengar Yesus, maka dia tentu tidak mengandalkan Yesus. Maka status keselamatan orang yang seperti ini berdasarkan Alkitab, dikatakan orang ini dihakimi berdasarkan hukum Taurat itu. Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan, dan semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Perhatikan di sini dikatakan, semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi dihakimi berdasarkan hukum Taurat bagi orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, tetapi dia belum mendengar Yesus dan dia belum mengandalkan Yesus, maka keselamatannya adalah dia akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Oke, yang kedua, orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Yahudi? Mereka melakukan hukum Taurat. Mereka sudah mendengarkan Injil tentang Yesus Kristus dan mereka mengandalkan Yesus dalam hidup mereka. Maka statusnya adalah diselamatkan, sama seperti Paulus. Tetapi bagaimana dengan orang Yahudi? Kalau dia
tidak mengandalkan Yesus, tapi udah mendengar tentang Yesus, maka dia tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena hukum Taurat sudah menjadi petunjuk tentang siapa Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah memperkenalkan diri, mereka tolak, maka tidak ada. Ya. Yang ketiga, bagaimana dengan orang Yahudi melakukan hukum Taurat tapi dengan tidak ketat? Tidak seperti orang Yahudi yang melakukan detailnya. Maka kita melihat bahwa mereka ini juga sudah mendengar Injil dan mengandalkan Yesus. Statusnya adalah diselamatkan. Roma pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Orang yang seperti ini diselamatkan. Dia tidak melakukan hukum Taurat dengan cara-cara orang Farisi. Dia melakukan, tetapi di dalam nilai-nilai terang Kristus. Maka keberadaannya adalah diselamatkan. Tetapi bagaimana orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tidak mendengarkan Yesus Kristus, dan mereka tidak mengandalkan Yesus, ya binasa. Karena yang sudah menentang ajaran Taurat, menentang Yesus, dan menentang segala kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Sekarang bagaimana dengan orang non-Yahudi? Orang yang non-Yahudi ini tidak percaya, tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka sudah mendengarkan Injil dan mereka mengandalkan Yesus dalam hidupnya. Maka statusnya adalah diselamatkan. Kenapa? Roma pasal 2 ayat 12 dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dia dapat, tetapi orang yang melakukannya. 14 ayat 14 ya. Ayat 14. Roma pasal 2 ayat 14. Bukan ayat 12 ini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntun oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Di situ. Jadi diselamatkan orang Yahudi. Jadi inilah yang harus dipahami oleh Muslim. Jadi bagi orang non-Yahudi melakukan hukum Taurat itu tidak dipaksakan. Bahkan kalaupun tidak dilakukan seperti yang dilakukan orang Yahudi, ya saya katakan karena mereka sudah mendengarkan Injil, mereka mengikuti ajaran Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, apa yang Yesus teladankan mereka hidupi, mereka diselamatkan. Oke, kita lihat Galatia pasal 3 ya. Galatia pasal 3 ayat 8 dikatakan begini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kita perhatikan ya. Sekarang bagaimana dengan orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat tetapi dengan tidak ketat? Tetapi mereka sudah mendengar Injil dan mengandalkan Yesus, statusnya jelas. Mereka diselamatkan. Bisa dibaca di dalam Galatia pasal 38 dan juga PP 36 tadi. Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Mereka melakukan hukum Taurat, tapi mereka belum mendengarkan Yesus Kristus dan mereka tidak mengandalkan Yesus Kristus. Maka ini yang disebut dengan mereka dihakimi berdasarkan hati nurani mereka. Saya baca Roma pasal 2 ayat 14-16 ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal ini kukatakan, hal ini akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi mereka dihakimi menurut hati nurani. Mereka bukan non-Yahudi, tapi mereka memiliki hukum Taurat dalam diri mereka. Mereka belum mendengar Yesus, dan mereka belum mengandalkan Yesus. Maka dia akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Tetapi bagaimana dengan orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tidak mendengar Yesus, mengandalkan Yesus, tidak mengandalkan Yesus, maka ini pasti binasa ya. Apalagi orang tidak melakukan hukum Taurat,
menolak Yesus, menghina Yesus, merendahkan Yesus. Ini udah pasti lebih parah lagi. Oke, jadi sebagai penutup saya mau katakan inti ajaran Paulus adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau non-Yahudi? Harus berpusat pada Yesus, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu intinya. Orang Yahudi dan non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam terang kasih Yesus. Namun jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus itu sendiri. Contoh, seperti sunat tidak dilakukan, makanan haram dan halal, dan lain sebagainya tidak dilakukan. Tetapi mereka sungguh-sungguh mendalilkan iman kepada Yesus. Itu tidak bermasalah. Di situ ya. Jadi lakukanlah hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus secara pribadi. Itu yang diajarkan Paulus. Maka dikatakan dia dalam 1 Korintus 1:24, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang mau dipastikan adalah bagaimana seseorang hidupnya berpusat pada Kristus. Jika seseorang hidupnya berpusat pada Kristus, maka dengan sendirinya dia akan mencintai hukum Taurat. Dia mampu melakukan hukum Taurat dalam terang Injil Kristus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan. Tetapi hukum Taurat tidak dapat membenarkan atau mengampuni dosa. Itu kan Paulus. Hukum Taurat hanya sebagai cermin, sebagai petunjuk akan apa itu dosa, dan mencegah orang untuk berdosa karena ada hukuman yang menyertainya. Jadi dari sini kita perlu membaca dalam Galatia 3:22-24 dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kebenaran hanya diperoleh oleh iman. Tetapi orang yang sudah dibenarkan Kristus, dia akan mampu melakukan hukum Taurat dalam terang Kristus itu sendiri. Itu yang perlu dimengerti. Oleh karena itu juga dipesankan kepada kita jangan mempertengkar di hukum Taurat. Artinya, kita harus lakukan hukum Taurat dalam terang Yesus Kristus. Titus 3:9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Hukum Taurat bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipersoalkan, bukan untuk dipertengkarkan. Tetapi hukum Taurat itu untuk dilakukan dalam terang Kristus. Jika ada orang tidak mau melakukan hukum Taurat A dan B dan C, kita tidak boleh menjadi hakim. Tapi lakukanlah bagian kita di dalam terang Kristus. Segala sesuatu lakukan dalam terang Kristus. Dan Kristus pasti membantu menolong kita melalui Roh Kudus sehingga kita bisa merenungkan dan memahami posisi hukum Taurat ini dalam keimanan kita. 1 Korintus 9:20-21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bagi Paulus, orang melakukan hukum Taurat dengan orang tidak melakukan hukum Taurat, tetapi hidupnya berpusat pada Yesus, itulah yang menjadi inti. Jadi hidup di dalam Yesus akan menjadi terang, menjadi sebuah sinar untuk seseorang itu mengerti, memahami kebenaran hukum Taurat untuk dilakukan. Jadi bukan untuk diperdebatkan,
Tidak boleh kita menjadi hakim terhadap keyakinan yang dilakukan atau terhadap sikap keagamaan seseorang. Kita tidak boleh menjadi hakim. Tetapi Kristus yang sudah menjadi pusat hidupnya oleh kuasa Roh Kudus dengan sendirinya akan menuntun orang-orang tersebut, orang-orang yang percaya kepada itu tersebut, untuk dengan kedewasaan yang diberikan oleh Roh Kudus, kedewasaan yang ada di dalam Yesus itu, orang itu memahami posisi hukum Taurat dalam dirinya sendiri. Jika dia mau melakukan hukum Taurat secara ketat seperti seorang Yahudi, lakukan di dalam iman kepada Kristus dan karena iman di dalam Yesus. Tetapi jika kita tidak mampu untuk hidup masalah haram dan halal dan semuanya itu, silahkan. Tetapi iman kepada Kristus akan menuntun kepada kebenaran-kebenaran yang hakiki. Itulah penjelasan saya tentang hukum Taurat, posisinya bagi orang Kristen. Kiranya apa yang saya paparkan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, berikan komentar sesuai dengan topik, dan harap untuk memperkaya dan memberikan masukan-masukan yang lebih lagi tentang apa yang sudah saya sampaikan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.